Halo adik-adik pintar, selamat berjumpa lagi di channelnya Guru Berbagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di kelas 5, materi macam-macam norma beserta contohnya. Nah, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Yuk kita belajar bersama-sama. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia saling bekerja sama, tolong-menolong, saling membantu untuk memenuhi kepentingannya. Nah, untuk mengatur hubungan antar manusia, sangat diperlukan suatu norma. Apa sih yang dimaksud dengan norma? Norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm. Artinya pedoman, aturan, atau kaidah. Sehingga norma diartikan sebagai aturan atau kaidah yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan aktivitas di keluarga, di masyarakat, maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, norma juga merupakan ukuran perilaku baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang disesuaikan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Dan peraturannya itu tidak tertulis. Norma yang berlaku di masyarakat terdiri atas 4. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama norma agama. Apa sih norma agama? Yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum di dalam kitab suci setiap agama. Tujuan adanya norma agama adalah agar kehidupan manusia lebih baik dan terarah sehingga memperoleh ketenangan. Apabila seseorang melanggar norma agama, maka akan diberikan sanksi atau hukuman baik secara langsung maupun di akhirat kelak. Beberapa contoh pelaksanaan norma agama. Sekarang norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan? Yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Tujuannya adalah untuk mengatur perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya, yaitu merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Contoh pelaksanaan norma kesusilaan. Norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa sih yang dimaksud dengan norma kesopanan?
yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan di dalam masyarakat. Tujuan dari norma kesopanan adalah agar setiap orang mampu menghargai dan dapat bersosialisasi dengan baik. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ini sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau bahkan pengucilan dalam pergaulan. Nih, beberapa contoh pelaksanaan norma kesopanan. Norma yang terakhir adalah norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Yuk, siapa yang tahu? Norma hukum itu adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isinya yaitu perintah dan juga larangan. Sanksi terhadap norma hukum ini sifatnya sangat jelas, nyata, mengikat, dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Biasanya berbentuk hukuman, penjara, dan juga denda. Beberapa contoh pelaksanaan norma hukum. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ibu yakin kalian sudah bisa mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat.